Iya. Baik, debat tentu sebagai ajang bagaimana mempublish visi misi sebagaimana yang telah dimasukkan ke KPU. Ini momennya supaya masyarakat menilai mana sesungguhnya kandidat yang punya konsep tidak hanya di awang-awang tapi terukur dan indikatornya sangat jelas. Edi dan Beng malam hari ini telah menyampaikan apa yang menjadi visi misi kami yang kami sendiri paham soalnya, bukan karena ya disusun oleh orang yang tidak paham dengan soal Edi dan Beng. Malam hari ini kami menyampaikan ke masyarakat Manggarai Barat bahwa inilah visi misi yang mau dijalankan oleh Edi dan Beng di periode kedua kami memimpin kabupaten ini. Memastikan beberapa indikator makro ya seperti pertumbuhan ekonomi itu dia harus meningkat. Saat ini di 4,7 Edi dan Beng. Di akhir masa jabatan periode kedua, kami mau mencanangkan supaya pertumbuhan ekonomi kita itu di angka 6,10. Begitu juga halnya peningkatan fiskal kita, yang sebelumnya dari kategori sangat rendah, saat ini sudah kategori tinggi, ya. Dan kita mendorong terus memperbaiki supaya ke depan, ya, kemampuan fiskal kita kategori sangat tinggi. Terus yang ketiga, memastikan bahwa terkait dengan soal Gini rasio, kami harus pastikan supaya ini ditekan di angka 0,286. Apa tujuannya? Agar ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya tidak terlalu kelihatan. Terus yang kedua, sekaligus ketimpangan antara kemajuan kota dan desa itu harus ya ditekan sedemikian rupa. Karena kapan ketimpangan itu terwujud, maka orang akan urbanisasi dari desa ke kota. Karena apa? Kemajuannya itu tidak merata. Terus yang ketiga, ya, soal bagaimana menekan angka pengangguran terbuka. Terus yang keempat, terkait dengan soal kakak miskin. Ini dari 17% di 3,5 tahun ini Edi dan Beng berhasil menurunkan menjadi ya 16%. Mohon doa dan dukungannya supaya di tahun 2025 kakak miskin ini, rakyat miskin yang ada di kabupaten ini kecenderungannya menurun ya. Dari 16, mudah-mudahan kita bisa menginjak ke angka 15. Untuk 5 tahun ke depan, Edi dan Beng menargetkan supaya kakak miskin ini ya, itu menjadi angka di 13,8. Dan kita sudah menetapkan apa strategi, apa program untuk menurunkan ini yang namanya ya kakak miskin. Begitu juga halnya terkait dengan soal indeks ya pariwisata yang inklusif. Kita satu-satunya kabupaten yang punya indikator yang namanya pariwisata inklusif. Waktu itu ya dari sedang dan saat ini ke pariwisata inklusif kita itu sudah sangat inklusif. Terus yang berikut terkait dengan soal penerapan ya pelayanan berbasis elektronik.
Kita semula itu dari buruk, ya. Saat ini kita menjadi yang terbaik untuk Nusa Tenggara Timur. Itu di poin 3,44. Edi dan Beng di 5 tahun ke depan mendorong supaya SPBE ini mencapai angka sempurna, yaitu 4. Terus yang berikut terkait dengan soal inovasi. Di tahun 2020 kabupaten ini kabupaten yang disclaimer terkait dengan soal inovasi di zaman Edi dan Beng. 3 tahun berturut-turut kabupaten ini menjadi kabupaten yang sangat inovatif untuk ukuran NTT. Ya, kita untuk 5 tahun ke depan kita mendorong kita tidak hanya menjadi nomor 1 di provinsi, tapi kita mengejar itu masuk di 10 besar untuk tingkat nasional. Begitupun terkait dengan soal pengelolaan ya keuangan daerah. Ya, kita di 3 tahun berturut-turut kita menjadi kabupaten dengan opini BPK, BTP dengan catatan yang paling sedikit. Dan kita memberikan laporan keuangan paling cepat untuk satu NTT, paling cepat untuk ukuran Indonesia Timur, dan kita urutan kedua ukuran nasional. Ya, yang mengalahkan kita itu adalah Kota Jogja. Kita ke depan, ya, kita tidak hanya mau menjadi nomor 1 untuk Indonesia Timur, tapi harus menjadi nomor 1 untuk Indonesia. Ya. Begitu juga terkait dengan soal IPM. IPM kita itu bergerak di angka 63. Saat ini sudah 65. 5 tahun ke depan Edi dan Beng menargetkan supaya IPM kita itu di angka 69,7. Beberapa indikator termasuk program strategis untuk mendukung sehubungan dengan IPM ini Edi dan Beng ya di visi misi telah kita siapkan sehingga 5 tahun ke depan IPM kita itu di angka 69 ya, 8. Oke, Bang. Ya. Baik, ya. Momen ini bukanlah adu tinju. Ya. Tapi momen debat termasuk pilkada itu sendiri sesungguhnya itu lomba lari ya. Edi dan Beng ya, kami tidak punya ya dan tidak elok kalau paslon yang memberikan skor. Ini kan tujuannya itu kan untuk pemilih. Silakan rakyat yang menilai berapa skornya. Tapi Edi dan Beng telah memaparkan program misi-misi dalam rangka Mabar bangkit menuju Mabar semakin mantap. Ya, izin, jangan tanya ke paslon, ya, tanyanya itu ke pemilih. Begitu. Yang lainnya nggak bisa, yang pakai motor ya. Nomor 2 lanjut.